Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati, yang dimuliakan Gus Wahid, Ibu Profesor Martin Kustati. Saya sudah sering lihat itu di beberapa acara kegiatan. Setahu saya di Sumatera Barat itu ada 3 perguruan tinggi Islam negeri. 2 diantaranya rektornya wanita. Hanya 1 aja yang pria itu yang di Batu Sangkar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan gitu kan. Saya tidak tahu Pak Menteri atau juga Senat itu mengusulkan jadi rektor itu kok selalu muda. Sebelumnya itu juga muda sekali itu yang diganti oleh Prof. Martin ini. Para senior dan ibu bapak peserta webinar yang berbahagia, tema ini penting sekali menyangkut cinta sebagaimana yang diuraikan oleh Gus Wahid dan oleh Prof. Martin yang sedemikian jelas sebetulnya itu kegiatan cinta ini. Cinta ini sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Wahid adalah persoalan hati, persoalan ruhani kita ini. Wilayahnya adalah wilayah ruhani, karena itu mungkin kalau dikaji secara ilmiah itu menjadi sulit, karena ini adalah persoalan yang ada di dalam hati ini. Lah persoalan hati ini adalah persoalan rasa, persoalan nikmat yang ada di dalam wilayah manusia yang paling dalam itu. Nah, untuk memperbaikinya itu memang agak susah atau mungkin juga sulit. Kita mesti tergantung kepada Allah dan Rasul-Nya itu. Tidak gampang untuk direkayasa. Bahkan kalau kita membaca surat Al-Fat ayat berapa? 4 kalau tidak salah yang mengatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi kedamaian yang ada di dalam hati ini, sakinah, itu diturunkan oleh Allah gitu kepada masing-masing kita ini. Karena itu maka bagaimana caranya itu? Ya karena ini adalah semacam hak Allah dan Rasul-Nya, maka ya cara yang seperti dikatakan oleh Gus Wahid tadi, berdoa gitu kan, mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan. Mendekatkan diri pada Allah lewat apa? Gitu. Mendekatkan Allah itu lewat doa, tadi dikatakan oleh Gus Wahid dan juga disebut-sebut oleh Profesor Martin tadi, itu doa lewat sholat. Sholat itu menjadi penting sekali Gus Wahid. Sholat, zakat, puasa, juga haji, ini penting sekali. Hanya memang karena sudah rutin seperti sholat ini, kadang-kadang juga menjadi rutin. Kadang-kadang tidak terasa nikmat karena sudah sehari-hari itu dilakukan. Nah ini, sholat itulah yang menghubungkan dengan Allah dan Rasul itu, yang menghubungkan. Sumber daripada petunjuk hidayah yang memperbaiki hati ini kan Allah sebetulnya itu. Karena itulah maka sholat itulah memperbaiki hati itu. Karena itu dulu Prof. Martin ketika saya jadi rektor, ya, lama sekali saya jadi rektor, mungkin bagi-bagi pengalaman ini. Karena betapa pentingnya sholat untuk memperbaiki hati, sholat di kampus itu saya utamakan. Jadi kalau waktunya kerja ya kerja, tapi kalau waktunya sholat, semua dosen, semua karyawan, semua mahasiswa itu saya ajak ke kampus. Saya datang lebih dulu, kalau perlu saya
imami, saya berikan kultum sendiri. Itu ternyata memang berubah, ada perubahan yang luar biasa. Saya sholat subuh itu di kampus ini ada masjid penuh, tidak cukup untuk sholat subuh itu. Bahkan lalu kemudian Pak Rektor Universitas Padang itu pernah datang lihat ke kampus saya itu. Pak Musliar Kasim itu pernah datang ke kampus saya itu hanya kepingin ikut jamaah subuh gitu kan. Karena memang itu menjadi penting sekali sholat ini. Tapi walaupun penting, sekali lagi saya katakan tidak semua orang menyadari, umat Islam sendiri, bahkan juga di kampus Islam sendiri juga belum tentu itu. Untuk segera memenuhi panggilan adzan itu. Padahal ada ayat Quran surat Al-Anfal, kalau tidak salah ayat 20, mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullah wa rasulahu, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Kamu jangan pura-pura tidak dengar, kamu jangan berpaling kepada seruan itu. Padahal kamu itu mendengarkan. Kita ini 5 kali sehari semalam kan diseru oleh Allah untuk supaya datang ke masjid sholat, atau mungkin di rumah sholat, atau di kampus sholat. Tapi yang memperhatikan kan kurang. Padahal itu tadi dikatakan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu mengabaikan atas panggilan Allah itu, padahal kamu mendengarkan itu. Karena itu saya katakan seringkali kepada jamaah saya, bahwa nanti ketika kita mau mengakhiri hidup, ketika kita ngantai mengakhiri hidup, itu kan ada yang disambut dan juga ada yang dicabut. Yang disambut itu di surat Al-Fajr itu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang damai, irji'i, kembalilah engkau kembali, ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indah sekali. Tetapi tidak semua disambut seperti itu, tapi melainkan diwakilkan kepada malaikat maut. Dikatakan di surat As-Sajdah ayat 11 itu, kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Allah tidak lagi mau itu kepada orang yang tidak peduli kepada panggilan-panggilan itu, yang tidak beriman, beramal soleh, tapi diwakilkan kepada malaikat maut. Lah siapa yang dijemput ini, yang disambut ini? Seperti yang pada surat Al-Anfal 20 tadi, Allah selalu memanggil. Tetapi kalau orang itu tidak pernah peduli atas panggilan, maka ketika butuh panggilan, memerlukan panggilan, ialah tatkala mengakhiri hidup, dia tidak dipanggil lagi, tetapi diwakilkan kepada malaikat maut. Nah, ini saya kira juga penting kita renungkan. Selain kita agar mengakhiri hidup ini dengan bagus, dengan damai, disapa oleh Allah dan Rasul, juga bagaimana agar cinta yang ada di dalam dada ini, mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai alam, mencintai sesama manusia yang disampaikan oleh Prof. Martin tadi, bisa tumbuh dan berkembang di dada kita ini. Di dada kita ini, itu ditumbuhkan. Dan kalau kita berusaha selalu dekat dengan Allah dan Rasul, maka rasa cinta inilah, cinta kepada kebaikan, kemuliaan, keindahan, cinta kepada Allah dan Rasul ini akan tumbuh. Tetapi kalau enggak,
maka lalu kemudian juga akan dibiarkan gitu. Kita akan dibiarkan oleh Allah. Nah, memang ini bukan sederhana, tetapi sebetulnya juga kalau kita mau, kita bisa mengendalikan iman yang ada di dalam dada ini, hidup ini sesungguhnya juga bisa bahagia. Sebagaimana tadi Gus Wakid selalu menjelaskan, tatkala Gus Wakid tadi menjelaskan gimana kok lalu kemudian sulit gitu kan, dalam menghadapi hidup ini. Yang namanya godaan itu kok begitu banyak. Saya teringat satu ayat Quran surat An-Nisa ayat 69. Ternyata ini ada peluang yang sedemikian indah. Dikatakan wa mayyuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassadiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau diterjemahkan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama atau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Indah sekali menurut saya kita untuk agar rasa cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada lingkungan, kepada manusia itu agar menjadi baik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Prof. Martin tadi, ternyata ada pintu. Pintunya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang konkret itu ketika kita dipanggil sholat, maka lalu hendaknya kita segera. Nah ini memang harus dibiasakan. Memang seharusnya rektor itu tidak sampai ngurus-ngurus yang kayak gitu. Tapi ternyata kalau tidak diurus itu juga tidak jalan itu. Karena itu memang agak berat memimpin manusia itu. Manusia itu memang selalu ingkar kepada Tuhan. Innal insana li rabbihi lakanut. Innal insana layatgha, selalu melampaui batas. Kuliko halua, selalu berkeluh kesah. Doluman jahula, dolim dan jahil, faturo jidala, suka debat. Nah, maka caranya di dalam agama ini ada kegiatan-kegiatan spiritual yang bisa memperbaiki, yang bisa menumbuhkan rasa cinta yang ada di dalam dada ini. Mudah-mudahanlah kita semua peserta halaqah ini semakin Amin, amin. menyadari hal itu, Gus Wakid, lalu dibuka hati kita, ditumbuhkan rasa kasih sayang di hati kita ini, sehingga kegiatan seminggu sekali ini betul-betul memberikan dampak yang luar biasa. Amin, amin. Tidak saja untuk kehidupan di dunia ini, tetapi yang justru penting itu adalah kehidupan akhirat yang saya berkali-kali sampaikan. Mudah-mudahan kita nanti ketika mengakhiri hidup ini tidak dicabut oleh Allah, tidak diwakilkan kepada malaikat maut, sebagaimana di surat As-Sajdah ayat 11 itu. Tetapi moga-moga kita disapa oleh Allah dan Rasul, Amin, amin. dengan sapaan yang indah. Ialah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kamu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena kita bisa membangun kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama, dan juga kepada alam. Ini kuncinya adalah kita selalu mendekat kepadanya lewat berbagai ajaran Islam yang kita pahami ini. Saya kira itu Gus Wakid. Luar biasa. Senang sekali, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perenungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.